Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam kebajikan. Apa kabar sahabat dunia pendidikan? Kembali kita berjumpa. Pada kesempatan ini kami ingin melakukan simulasi sederhana tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk jenjang SMK di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk masuk di laman PPDB, peserta didik baru bisa mencari di laman ppdb.sulselprov.go.id. Ini untuk digunakan oleh peserta didik baru dan masyarakat. Bagaimana jalur dan berapa daya tampung untuk PPDB jenjang SMK? Berikut datanya. Jalur SMK terdapat 7 jalur, antara lain untuk perpindahan tugas orang tua sebanyak 3%, jalur anak guru kuota yang disediakan 2%, anak dudi atau mitra sekolah sebanyak 5%, jalur prestasi akademik sebanyak 60%, prestasi non akademik kuotanya sebanyak 5%, jalur domisili terdekat disiapkan kuota 10%, dan jalur afirmasi sebanyak 15%. Jadwal pendaftaran. Jalur untuk jenjang SMK disiapkan 2 gelombang pendaftaran. Gelombang pertama dimulai pada tanggal 20 sampai 22 Juni 2022 untuk pendaftaran jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, untuk jalur anak guru, anak dudi atau mitra sekolah, dan jalur prestasi non akademik. Sementara untuk gelombang kedua akan dimulai pada tanggal 27 hingga 29 Juni 2022 untuk jalur prestasi akademik. Baik, saya akan mencoba melakukan simulasi secara sederhana pendaftaran tahap demi tahap. Untuk mendaftar peserta didik baru, masuk di halaman utama dan mengklik pendaftaran SMA atau di sini kita klik. Nah, sekarang akan muncul beberapa pilihan, antara lain jalur afirmasi, jalur mutasi atau perpindahan tugas orang tua wali, jalur anak guru, jalur dudi atau mitra sekolah, jalur prestasi non akademik, jalur prestasi akademik, dan jalur terdekat. Kami akan menyajikan secara sederhana dari semua jalur yang terdapat di pendaftaran SMK ini. Kita awali dengan jalur afirmasi. Calon peserta didik baru bisa memasukkan akun dengan jalan memasukkan nomor induk siswa nasional sebanyak 10 digit,
lalu memasukkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, lalu klik masuk untuk melakukan pendaftaran. Mengisi data diri. Calon siswa baru mengisi nomor induk siswa nasional, nomor induk kependudukan, lalu tanggal lahir, nama lengkap, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, dan nomor telepon yang dapat dihubungi, lalu alamat rumah yang lengkap sesuai dengan yang tertera di kartu keluarga, lalu dilanjutkan dengan mengisi kabupaten dan kecamatan tempat tinggal calon peserta didik. Selanjutnya, mengupload kartu keluarga. Namun terlebih dahulu, calon peserta didik baru mengisi kolom tanggal dikeluarnya kartu keluarga di sini. Lalu berikutnya di bawahnya mengupload foto kartu keluarga dengan format PNG, JPG, dan JPEG. Lalu memilih kolom pilihan jenis afirmasi. Selanjutnya mengupload sertifikat vaksin. Jenis vaksin pertama, lalu mengunggah sertifikat vaksin sesuai dengan jenis yang telah dipilih, misalnya Sinovac dan lainnya. Lalu mengisi tanggal sertifikat sesuai dengan yang ada di sertifikat vaksin. Selanjutnya, mengisi kolom nama sekolah asal. Lalu memilih sekolah tujuan. Sekolah tujuan untuk jalur afirmasi lalu perhatikan rata-rata nilai minimum untuk mendaftar. Apabila belum memenuhi, maka tidak bisa mendaftar. Next, pilih titik rumah dengan cara memasukkan latitude dan longitude, yaitu garis lintang dan garis bujur. Setelah menentukan titik, akan terlihat jarak rumah calon peserta didik dengan sekolah tujuan. Selanjutnya, finalisasi data. Peserta didik baru diharapkan kembali mengoreksi atau memastikan kembali data dan berkas yang telah diisi dengan benar. Apabila sudah benar, dapat mengklik submit untuk mendapatkan bukti pendaftaran. Dan terakhir, untuk jalur afirmasi ini, yaitu kembali memastikan bahwa data dan berkas yang diisi itu benar, dan apabila sudah benar, klik yakin untuk mendapatkan bukti pendaftaran. Seperti itu jalur pendaftaran untuk afirmasi. Selanjutnya, jalur mutasi atau perpindahan tugas orang tua wali. Calon peserta didik baru memasukkan akun dengan mengisi nomor induk siswa nasional,
lalu mengisi kolom tanggal lahir, bulan dan tahun, lalu klik masuk untuk melakukan pendaftaran. Mengisi data diri untuk peserta didik baru dimulai dengan mengisi nomor induk siswa nasional, mengisi nomor induk kependudukan, mengisi kolom tanggal lahir, nama lengkap, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, lalu nomor telepon yang aktif yang dapat dihubungi, dan menuliskan alamat rumah yang lengkap sesuai yang ada di kartu keluarga dengan melengkapi mengisi kolom kabupaten dan kecamatan tempat tinggal peserta didik baru. Selanjutnya, mengupload kartu keluarga dan SK perpindahan tugas orang tua atau wali dengan mengunggah kartu keluarga dengan format PNG, JPG, dan JPEG. Juga mengupload foto SK perpindahan tugas orang tua atau wali dengan format yang sama, yaitu PNG, JPG, dan JPEG. Selanjutnya, mengupload sertifikat vaksin. Jenisnya vaksin pertama Sinovac atau yang lainnya. Lalu mengunggah sertifikat vaksin sesuai jenis yang telah dipilih, dan jangan lupa mengisi tanggal sertifikat sesuai pada sertifikat vaksin. Kemudian pengisian nilai rapor. Calon peserta didik baru harus mengisi rapor rata-rata nilai di semester 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS. Lalu mengupload rapor dengan format PNG, JPG, dan JPEG mulai semester 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, memilih sekolah tujuan. Peserta didik baru dipersilakan memilih jalur, memilih sekolah yang akan dituju. Perhatikan rata-rata nilai minimum untuk mendaftar. Apabila belum memenuhi, maka tidak bisa mendaftar. Finalisasi data. Peserta didik baru diharapkan memeriksa kembali data dan berkas yang telah diisinya. Setelah dianggap benar, maka peserta didik baru bisa mengklik submit untuk mendapatkan bukti pendaftaran. Dan dalam kolom finalisasi data, peserta dipersilakan mengklik yakin bila data dan berkas yang telah diisi sudah benar. Seperti itulah pendaftaran SMK untuk jalur mutasi atau perpindahan tugas orang tua. Selanjutnya, untuk pendaftaran SMK jalur anak buruh. Peserta didik baru dipersilakan membuat akun dengan memasukkan nomor induk siswa nasional, kemudian menginput tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, lalu mengklik
masuk untuk melakukan pendaftaran. Peserta didik baru dipersilakan mengisi data yang telah disiapkan, antara lain nomor induk siswa nasional, nomor induk kependudukan, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, nama lengkap peserta didik baru, jenis kelamin, nomor telepon yang dapat dihubungi, lalu menulis alamat rumah yang lengkap sesuai dengan yang ada di kartu keluarga, dan selanjutnya mengisi nama kabupaten dan nama kecamatan. Berikutnya, mengupload kartu keluarga dan SK penugasan dari instansi orang tua atau wali. Sebelum mengupload, diperhatikan dengan memilih format PNG, JPG, dan atau JPEG. Lalu mengupload SK penugasan dari instansi tempat bekerja orang tua wali dengan format PNG, JPG, atau JPEG. Lalu mengupload sertifikat vaksin dan jenis vaksin serta tanggal vaksin. Selanjutnya, pengisian nilai rapor. Peserta didik baru diharapkan mengisi nilai rata-rata rapor untuk semester 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk 5 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS. Selanjutnya, pengisian nilai rapor tersebut diupload dengan format PNG, JPG, dan atau JPEG setiap semester, dimulai semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Berikutnya, memilih sekolah tujuan. Pendaftar SMK jalur anak sekolah hanya diperkenankan memilih satu sekolah, yaitu tempat tugas mengajar orang tua atau wali. Berikutnya, finalisasi data untuk jalur anak guru. Memeriksa kembali data-data atau berkas yang telah diupload atau diisi. Setelah dianggap benar, dipersilakan mengklik submit sebagai bukti pendaftaran. Dan terakhir, peserta didik baru kembali diperkenalkan memeriksa data dan berkas yang telah diisi, dan bila dianggap sudah benar semua, dipersilakan mengklik yakin untuk mendapatkan bukti pendaftaran. Seperti itulah secara sederhana simulasi bagaimana mendaftar untuk jalur anak guru. Selanjutnya, untuk jalur anak dudi atau mitra SMK, diawali dengan membuat akun dengan cara memasukkan nomor induk siswa nasional, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, lalu mengklik masuk untuk melakukan pendaftaran. Klik masuk. Selanjutnya, mengisi data diri. Peserta didik baru diharapkan mengisi nomor induk siswa nasional, nomor induk kependudukan,
lalu mengisi tanggal lahir, mengisi kolom nama lengkap, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, dan nomor telepon serta alamat rumah yang lengkap sesuai yang tertera di kartu keluarga. Dan terakhir, mengisi nama kabupaten dan kecamatan tempat tinggal peserta didik baru. Lalu mengupload kartu keluarga dan surat perjanjian kerjasama mitra dengan Dudi. Peserta didik baru terlebih dahulu mengupload foto kartu keluarga, lalu mengupload surat perjanjian kerjasama SMK dengan Dudi. Selanjutnya, mengupload sertifikat vaksin, jenis vaksin pertama, lalu mengupload sertifikat vaksinnya, serta menginput tanggal sertifikat sesuai pada sertifikat vaksin. Selanjutnya, pengisian nilai rapor. Peserta didik baru SMK untuk jalur anak Dudi juga dipersilahkan mengisi nilai rapor yang dipersyaratkan seperti mulai semester 1 hingga semester 5 untuk 5 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS. Setelah diisi akan muncul nilai rata-rata. Berikutnya, mengupload nilai rapor dengan format PNG, JPG, atau JPEG dimulai dari semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Berikutnya, memilih sekolah tujuan. Peserta didik baru jalur anak Dudi juga hanya diperkenankan memilih satu sekolah tujuan, yaitu tempat mitra Dudi. Selanjutnya, finalisasi data. Peserta didik baru untuk jalur anak Dudi juga diminta untuk memastikan kembali data dan berkas yang telah diisi. Dan apabila dianggap benar, dipersilakan mengklik submit untuk mendapatkan bukti pendaftaran. Dan terakhir, bila data dan berkas yang telah diisi benar, peserta didik baru juga dipersilakan mengklik yakin untuk mendapatkan bukti pendaftaran. Seperti itulah secara sederhana kami simulasikan untuk pendaftaran jalur Mitra Dudi. Selanjutnya, jalur prestasi non-akademik. Peserta didik baru dipersilakan untuk membuat akun dengan cara memasukkan nomor induk siswa nasional sebanyak 10 digit, mengisi kolom tanggal lahir, lalu mengklik masuk untuk melakukan pendaftaran. Klik masuk. Peserta didik baru dipersilakan mengisi data dirinya yang dimulai dengan nomor induk siswa nasional, nomor induk kependudukan, tanggal kelahiran, nama lengkap, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat rumah yang seperti tertera di kartu keluarga, lalu mengisi kolom kabupaten dan nama kecamatan. Setelah itu,
peserta didik baru dipersilakan mengupload kartu keluarga. Kemudian memilih jenis prestasi yang dimiliki, lalu memilih tingkat kejuaraan, lalu memilih juara, dan mengunggah sertifikat dengan format PNG, JPG atau JPEG yang telah dimilikinya atau diperolehnya. Selanjutnya, mengupload sertifikat vaksin. Jenis vaksin pertama, lalu mengupload sertifikat vaksin pertama dan memilih tanggal sertifikat sesuai yang tertera pada sertifikat vaksin. Selanjutnya, mengisi nama sekolah asal, lalu memilih sekolah tujuan. Perhatikan rata-rata nilai minimum untuk mendaftar. Apabila belum memenuhi, maka tidak bisa mendaftar. Selanjutnya, finalisasi. Untuk mengakhiri pendaftaran jalur prestasi non-akademik ini, peserta didik baru diharapkan memastikan kembali bahwa data dan berkas yang telah diisi itu benar. Apabila sudah benar, dipersilakan mengklik submit untuk mendapatkan bukti pendaftaran. Dan untuk memperoleh bukti pendaftaran tersebut, peserta didik baru dipersilakan mengklik yakin bila semua data dan berkas dianggapnya benar. Seperti itulah cara sederhana simulasi pendaftaran untuk jenjang SMK jalur anak Dudi atau mitra SMK. Selanjutnya, untuk pendaftaran jalur prestasi akademik yang kuotanya mencapai 60%, peserta didik baru bisa membuat akun dengan jalan memasukkan nomor induk siswa nasional sebanyak 10 digit, kemudian memasukkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, lalu mengklik masuk untuk melakukan pendaftaran. Peserta didik baru dipersilakan mengisi data dirinya yang dimulai dengan mengisi nomor induk siswa nasional, lalu nomor induk kependudukan, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, lalu nama lengkap, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, lalu nomor telepon yang dapat dihubungi, serta mencantumkan alamat rumah yang lengkap sesuai yang ada di kartu keluarga, kemudian mengisi nama kabupaten dan nama kecamatan yang bersangkutan. Selanjutnya, mengupload sertifikat vaksin yang dimulai dengan jenis vaksin pertama, lalu menguploadnya, dan jangan lupa pilih tanggal sertifikat sesuai pada sertifikat vaksin. Kemudian, pengisian nilai rapor. Peserta didik baru untuk jalur prestasi diwajibkan memilih atau mengisi nilai rapor rata-rata nilai untuk semester 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk bidang bahasa Indonesia,
bahasa Inggris, matematika, IPA, dan IPS. Kemudian dari pengisian nilai rapor tersebut, peserta didik baru diwajibkan mengupload foto rapor dengan format PNG, JPG, atau JPEG yang telah disiapkan. Selanjutnya, memilih sekolah tujuan. Peserta didik baru dipersilakan memilih sekolah tujuan minimal 3 program studi atau jurusan, baik yang pada sekolah yang bersangkutan atau pada sekolah lain yang dituju. Dengan memperhatikan rata-rata nilai minimum untuk mendaftar, apabila belum memenuhi maka tidak bisa mendaftar. Selanjutnya, finalisasi data. Peserta didik baru untuk jalur prestasi jenjang SMK ini diharapkan kembali memastikan bahwa data dan berkas yang telah diisi dengan benar. Dipersilakan mengklik submit sebagai bukti pendaftaran. Dan terakhir, sebelum mengklik yakin, peserta didik baru diharapkan kembali memastikan bahwa data dan berkas yang telah diisi itu adalah benar. Seperti itulah simulasi secara sederhana untuk jalur akademik yang kuotanya sangat besar, yaitu 60% dari siswa yang akan diterima di sekolah yang bersangkutan. Seperti itulah simulasi sederhana yang kami sajikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga semuanya berhasil dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.